PJ monitoring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Khairunisa dengan NIM 176101012. Kali ini saya akan menjelaskan beberapa soal yang menjadi salah satu tugas UAS analisis fungsional. Lanjut, untuk soal yang pertama. Jelaskan definisi ruang bernorma dan ruang Banach. Berikan dan jelaskan masing-masing satu contoh metrik yang bisa diinduksi dan tidak bisa diinduksi dari nol. Bisa dimengertikan soalnya? Nah, untuk jawabannya, yang pertama, apa sih itu ruang bernorma? Dikatakan suatu ruang bernorma, misalkan adalah suatu X, di mana X itu adalah suatu ruang vektor atas R, dan norm pada X didefinisikan sebagai fungsi dot norm, di mana memetakan X terhadap R yang memenuhi 4 syarat, yaitu N1, norm X lebih dari sama dengan 0, N2, norm X sama dengan 0, begitu pula sebaliknya X sama dengan 0. N3, norm alpha X sama dengan alpha norm X, di mana X-nya itu terhadap dx dan alfanya itu ada di R. Untuk yang syarat keempat, yaitu nilai mutlak norm X plus Y kurang dari sama dengan norm X plus norm Y, di mana X dan Y itu ada di X. Sedemikian hingga dapat dikatakan bahwa ini fungsi ini adalah suatu ruang bernorma. Nah, yang kedua, tadi soalnya kan yang kedua itu pengertian ruang Banach. Apa sih ruang Banach? Ruang Banach itu ketika suatu ada ruang yang bernorma dan lengkap, itu dapat dikatakan sebagai ruang Banach. Untuk contoh metrik, yang pertama, contoh metrik yang bisa diinduksi. Suatu metrik yang dapat diinduksi dari suatu norm itu memenuhi dua syarat, yaitu di mana dx plus a, y plus alpha sama dengan dx, y dan d alpha x, alpha y sama dengan norm alpha dx, y, di mana x, y dan alpha itu dari x dengan scalar a. Contoh, ada suatu dx, y itu sama dengan norm x min y sama dengan x min y, di mana x, y-nya itu ada di garis bilangan real. Kita asumsikan suatu n itu ada di bilangan real. Sedemikian hingga kita akan menunjukkan apakah metrik tersebut memenuhi syarat-syarat yang dites, apakah bisa diinduksi. Nah, yang pertama yaitu untuk syarat ketika dx plus alpha, y plus alpha sama dengan dx, y. Yang pertama, ketika dx plus n, y plus n sama dengan norm x plus n min y plus n norm. Kita bisa langsung memasukkan di sini. Jadi dibuka kurungnya, terus dicoret n sama n-nya, karena kan di sini plus, di sini min. Sebelumnya kan di sini min. Jadi kalau dikalikan seperti biasa itu. Udah selesai, akhirnya diperoleh bahwa dx, y. Maka untuk syarat yang pertama benar adanya, bahwa norm tersebut bisa diinduksi. Untuk yang kedua, apakah norm ini benar-benar bisa diinduksi? Yaitu ketika kita substitusikan dengan syarat yang di sini, maka hasilnya juga sama. Nah, kita ambil asumsinya itu sebagai n, tapi kalau contohnya itu alpha. Jadi seperti ini caranya. Setelah dilakukan penganalisan matematika, maka diperoleh dnx, my sama dengan n dx, y gitu. Maka terbukti benar bahwa ruang ini, metrik ini bisa diinduksi. Selanjutnya, untuk contoh metrik yang tidak bisa diinduksi. Pertama, kita asumsikan bahwa V adalah suatu ruang vektor pada suatu lapangan yang sama, yaitu bilangan real. Semakin hingga norm ini adalah memetakan V kepada R, di mana alpha x sama dengan norm alpha x sama dengan alpha a, alpha norm x, di mana x itu ada di F, V dan alfanya itu ada di bilangan real. Maka dapat dikatakan seperti ini, di mana hal ini tidak dapat dipenuhi oleh
metrik umum dan diberikan suatu delta, di mana delta x, y itu 0 ketika x sama dengan y dan 1 ketika x tidak sama dengan y. Sedemikian hingga dapat dikatakan bahwa norm ini tidak dapat diinduksi. Sudah jelas ya? Untuk soal yang kedua, yaitu di mana jelaskan definisi dari seminom atau pseudonorm. Misal P adalah seminom pada ruang vektor V, mungkinkah terdapat x1, x2 di V sehingga x1 itu tidak sama dengan x2, namun Pi x1 sama dengan Pi x2. Nah, jika mungkin terjadi berikan contohnya, jika tidak mungkin terjadi berikan alasannya. Yang pertama, untuk soal pertama tentang definisi. Apa sih itu seminom? Nah, seminom itu misalkan F adalah suatu vektor atas R. Nah, kan pada definisinya sebelumnya, pada syaratnya sebelumnya yang ini. Nah, yang ini kita ingat-ingat ya, yang ini ada berapa syarat kan suatu metrik dikatakan ruang bernorma. Nah, syarat-syarat yang tadi, jika ada salah satu yang tidak dipenuhi, misalnya itu syarat ketika norm x sama dengan 0, jika dan hanya jika x sama dengan 0 itu tidak terpenuhi ya, tidak terpenuhi, tidak ada pada suatu norm tersebut, maka itu dapat dikatakan sebagai seminom. Yang kedua, pembuktian. Kan tadi pertanyaannya jika mungkin terjadi berikan contohnya. Nah, dan ini bisa mungkin terjadi. Nah, saya akan memberikan suatu contohnya, yaitu pertama kita asumsikan suatu f itu sama dengan bilangan r kuadrat, lalu didefinisikan bahwa p x sama dengan itu suatu nilai mutlak x, di mana a, b nya itu di f dan sama dengan r kuadrat. Nah, kita ambil sembarang di mana x1 nya itu tidak sama dengan x2. Misal x1 nya itu 24 dan x2 nya itu min 24, kan secara tidak langsung x1 nya itu tidak sama dengan x2. Sedemikian hingga dapat disimpulkan bahwa ketika px1 nya disubstitusikan dan px2 nya dimasukkan, dapat dikatakan bahwa px1 itu sama dengan px2, sehingga mungkin terjadi ketika terdapat x1, x2 itu di V dengan x1 itu tidak sama dengan x2, namun px1 itu sama dengan px2. Selanjutnya nomor 3, jelaskan definisi dari operator linear, inverse operator, operator linear terbatas, dan operator kontinu. Misal ada suatu T di mana menyatakan X terhadap Y adalah operator linear terbatas. Tunjukkan jika terdapat B lebih dari 0 atau positif ya. Kan secara tidak langsung lebih dari 0 itu adalah positif. Sedemikian hingga ada norm TX lebih dari sama dengan B norm X. Untuk semua X itu dari X, maka T inverse itu juga menyatakan Y terhadap X itu ada dan terbatas. Yang pertama yaitu operator linear. Apa sih operator linear? Operator linear adalah operator yang memenuhi dua hal, yaitu domain operator atau bisa disebut sebagai DT dan range operator atau biasa disebut dengan RT, menggunakan lapangan yang sama, di mana untuk sembarang X dan Y-nya itu ada di DT. DT itu yang tadi domain operator. Jadi kalau DT itu domain, kalau RT itu range operator dengan skalar alpha. Nah, kita langsung apa sih syaratnya suatu operator dikatakan linear? Itu ada tiga. Jadi ini ya, Tx plus Y sama dengan Tx plus Ty dan T alpha X sama dengan alpha Tx. Nah, untuk operator linearnya itu kita nggak usah melihat yang di sini, kita cukup membuktikan hal yang di sini yang paling bawah saja. Jadi kalau misalnya udah terbukti, maka operator itu bisa dikatakan sebagai operator linear. Nah, yang kedua yaitu inverse operator. Inverse operator yaitu jika ada T di mana DT-nya itu adalah DT itu tadi domain operator itu memetakan terhadap Y adalah operator satu-satu atau injektif. Maka T inverse itu range operatornya itu juga memetakan kepada DT. Kan secara tidak langsung untuk inverse DT itu range kan RT-nya. Nah, adalah inverse dari T. Ini sudah terbukti ya kalau ini bahwa inverse. Selanjutnya
Apakah itu operator linear terbatas? Suatu operator dikatakan linear terbatas ketika ada T di mana dt domainnya itu memetakan terhadap y dan y itu harus operator linear ya. Sehingga dt di mana merupakan subset x dan t-nya itu terbatas jika dan hanya jika terhadap c atau suatu konstanta di n itu bilangan real. Sedemikian hingga dapat dikatakan bahwa norm tx kurang dari sama dengan suatu konstanta norm x, maka bisa dipindah ruas sehingga norm tx per norm x itu kurang dari sama dengan c. Sebenarnya sudah cukup sampai di sini, dapat dikatakan bahwa suatu operator linear itu terbatas. Nah, tapi ketika kita misahkan c, di mana c-nya itu bisa dikatakan seperti ini, supremum tx per norm x, di mana x-nya itu ada di dt itu kan tadi domainnya kan, dan x-nya itu tidak sama dengan 0, maka itu dapat dikatakan sebagai suatu norm t, sehingga dapat ditulis kan tadi x-nya itu c-nya itu atau suatu konstanta itu sama dengan norm t, jadi dapat ditulis sebagai norm tx kurang dari sama dengan norm t norm x. Jadi hanya sebagai pemisahan terhadap konstanta saja. Untuk yang kedua yaitu operator kontinu. Bagaimana sih ketika operator itu dikatakan suatu kontinu? Yaitu ketika ada suatu t itu dt menuju y, dimana sembarang operator itu tak harus linear ya. Jadi operator itu boleh linear, boleh tidak linear. Nah, setelah itu dt domain terhadap t itu merupakan subset x, dan x dan y itu harus bernorma ya, harus memenuhi 4 syarat. Terus t itu dikatakan kontinu di x0 jika x0-nya itu ada di dt, jika memenuhi untuk semua epsilon lebih dari 0 dan terdapat suatu delta lebih dari 0. Sedemikian hingga dapat ditulis sebagai norm x min x0 kurang dari delta jika dan hanya jika sehingga sedemikian hingga norm tx kurang tx0 kurang dari epsilon, dimana terhadap dimana untuk semua x di dt. Jadi kayak fungsi kontinu ini hanya perbedaannya itu hanya lambang-lambangnya saja. Jadi kalau ini itu sama-sama aja fungsinya. Fungsi kontinu dengan operator kontinu itu hampir sama. Nah, untuk yang soal terakhir kan tadi yang terakhir itu jelaskan ya bahwa misal ada suatu t yang memetakan x terhadap y itu adalah suatu operator linear terbatas. Nah, kita akan menunjukkan jika terdapat b lebih dari 0 sehingga norm tx lebih dari sama dengan b norm x untuk semua x di x, maka t inverse yang memetakan y terhadap x itu ada dan terbatas. Nah, sedangkan kita akan membuktikannya melalui beberapa hal. Selanjutnya yaitu akan ditunjukkan bahwa T itu adalah injektif dan inverse kan bisa ditulis sebagai T inverse ada ketika T adalah bijektif, di mana kita asumsikan bahwa T adalah surjektif. Nah, kita ambil sembarang X1, X2 di X dengan X1 tidak sama dengan X2, maka norm X1 min X2 itu lebih dari 0. Sedemikian hingga dapat dikatakan bahwa T itu adalah linear. Nah, setelah itu untuk norm Tx1 min Tx2 sama dengan norm Tx1 min Tx2 kan bisa dikeluarkan kan T-nya. Nah, itu dapat ditulis sebagai kurang dari sama dengan B norm X1 min X2 lebih dari 0 jika sedemikian hingga Tx1 tidak sama dengan Tx2. Selain itu akan ditunjukkan bahwa terdapat suatu C lebih dari 0, sedemikian hingga ada norm T inverse Y kurang dari sama dengan C norm Y, di mana Y-nya itu ada di Y, maka T adalah surjektif dan Y-nya itu ada di Y dan terdapat X di X, maka Y sama dengan TX.
adanya T inverse dapat dikatakan bahwa X sama dengan T inverse Y. Jadi, dapat ditulis norm T buka kurung T inverse pangkatan Y lebih dari sama dengan B norm T inverse Y menjadi norm T inverse Y kurang dari sama dengan 1 per B norm Y dengan C sama dengan 1 per B lebih dari 0 sehingga terbukti ada dan terbatas. Maka untuk soal yang tadi dapat terbukti bahwa ada suatu operator linear terbatas itu jika terdapat B lebih dari 0 sehingga norm Tx lebih dari sama dengan B norm X itu untuk semua X di X, maka T inverse-nya itu yang meletakkannya terhadap X itu ada dan terbatas. Maka itu terbukti benar bahwa ada dan terbatas. Ya, demikian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.